Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Nanda akan memberikan penjelasan materi mengenai menentukan nilai bilangan. Oke, kita lihat di sini yang pertama. Menentukan nilai bilangan. Kita akan belajar menentukan nilai bilangan, ya. Kita mulai dari menentukan garis bilangan dulu, ya. Kemudian kita lanjut ke membandingkan bilangan, kemudian kita lanjut ke mengurutkan bilangan. Jadi setelah kita bisa memahami garis bilangan, kita akan bisa membandingkan bilangan, kemudian kita juga akan bisa mengurutkan bilangan, ya. Nah, yang pertama sebelum kita mulai, apa itu garis bilangan? Nah, garis bilangan adalah garis yang berisi bilangan. Nah, di sini ada contoh garis bilangan, ya. Kita lihat, garis bilangan adalah garis yang berisi bilangan. Bilangan ini diurutkan dengan teratur. Bilangan yang lebih besar diletakkan di sebelah kanan dan jarak antar bilangan sama besar. Nah, di sini juga kita bisa lihat pada garis bilangan ini, bilangannya terletak sangat teratur, ya, dan jarak ke tiap bilangannya sama. Kita lihat nih, semakin ke kanan nilai bilangan akan semakin besar, dan semakin ke kiri nilai bilangan akan semakin kecil. Oke, kita lihat di sini, di yang paling kiri merupakan bilangan 0, ya, dan 0 di sini merupakan bilangan yang paling kecil. Kemudian kita lanjut ke 1, 2, 3 sampai 4, ya. Terus ke sebelah kanan itu maju ke angka yang lebih besar. Nah, ini juga ada contoh garis bilangan. Nah, pada kedua garis bilangan ini juga sama, letaknya teratur. Dari yang paling terkecil adalah 1, ya, diletaknya di paling ujung kiri garis bilangan. Kemudian maju ke sebelah kanan secara berurutan itu ke bilangan yang lebih besar. Sampai lihat di sini pada garis bilangan yang pertama, garis bilangan yang lebih besarnya adalah 10. Dan pada garis bilangan yang kedua, bilangan yang lebih besarnya adalah 20, ya. Jadi, ini yang dinamakan garis bilangan, berurutan dari yang paling kiri ke yang terkecil, dari yang terkecil ke arah kanan itu adalah ke yang nilainya lebih besar. Itu termasuk garis bilangan. Nah, di sini ada beberapa contoh garis bilangan. Nah, kita lihat di sini untuk yang A, B, C, D. Keempat garis ini memiliki susunan bilangan yang teratur dari yang terkecil, ya, dari yang terkecil ke yang terbesar, ya. Nah, kita lihat yang A di sini dimulai dari 6, 7, 8, 9, 10 terus sampai ke 13 secara berurutan. Kemudian yang B juga sama, dimulai dari angka 0 terus bertambah besar ke sebelah kanan sampai ke angka 7. Ya, ini termasuk garis bilangan. Yang C juga sama, dimulai dari angka yang paling kecil 0, kemudian maju ke sebelah kanan ini semakin besar sampai ke bilangan 14. Ya, berarti ini termasuk garis bilangan yang betul. Yang D juga sama, dari 10 ke 80. Ya, ini berurutan secara teratur. Nah, ada yang berbeda di sini. Oke, kita lihat di garis yang G. Nah, kita lihat garis yang G. Di sini dimulai dari 0 dan diakhiri dari 11. Tapi kita lihat susunan angkanya dari 0 ke 2, kemudian balik lagi ke 1, kemudian maju lagi ke 7. Nah, pada garis yang G ini dia tidak termasuk garis bilangan karena garisnya tidak sesuai, ya, urutannya tidak teratur dari terkecil ke terbesar. Ya, di sini ada bilangan yang susunannya acak sehingga yang G ini bukan termasuk garis bilangan. Ya, bisa dipahami sampai sini? Oke.
Itu tadi tentang garis bilangan. Nah, satu lagi mengenai garis bilangan. Ya, ini di sini ada contoh tentang mengisi angka pada garis bilangan. Nah, dan mengisi angka ini mudah. Kita bisa melihat susunan angkanya terlebih dahulu, angka yang sudah ada. Ya, ingat kalau dalam garis bilangan ini susunan angkanya teratur dari terkecil ke terbesar, dari kiri ke kanan. Nah, kita lihat yang pertama. Di sini ada angka 0, ya, garis yang A, 0, 1, kemudian 2, kemudian ada titik-titik. Setelah titik-titik, dia ada 4. Nah, artinya setelah angka 2 dan sebelum 4 ini, dia adalah bilangan yang lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 4, yaitu angka 3. Nah, maju lagi setelah 4 ada 5, 6, 7, 8, sampai 10. Nah, untuk yang B juga sama. Di sini ada titik-titik, kemudian ada angka 12. Nah, setelah 12 ada titik-titik lagi. Kita lihat di sini ada satu angka di belakang 12. Di sebelah kiri 12. Artinya angka tersebut lebih kecil dari 12. Satu angka lebih kecil dari 12, yaitu angka 11. Nah, sekarang kita lihat ke kanannya. Setelah 12, satu angka sebelah kanan 12. Satu angka lebih besar dari 12, yaitu 13. Kemudian setelah 13 ada 14. Setelah 14 ada 15, kemudian 16 sampai 21. Ya, bisa dipahami sampai sini? Oke. Kemudian kita lihat yang C. Nah, di sini yang ada adalah angka 30. Kemudian titik-titik, ada juga angka 32. Nah, kalau kita lihat dari posisi angkanya, urutan angkanya, ya, setiap titik di garis bilangan ini loncatnya satu angka. Perbedaannya adalah satu angka di setiap bilangannya. Artinya di sini dari 30, kalau kita geser ke sebelah kanan, dia berbeda satu angka lebih besar dari 30, yaitu 31. Kemudian 32. Nah, itu kalau ke kanan seterusnya sampai nanti di ujung setelah 37 adalah 38. Nah, sekarang kita lihat yang ke kiri. 30 bergerak ke kiri. Nah, satu angka juga sama, ya. Dari 30, satu angka lebih kecil ke sebelah kiri yaitu 29, kemudian 28. Bisa dipahami sampai sini tentang garis bilangan? Jika belum paham, kalian boleh mengulang kembali penjelasan yang tadi. Jika sudah paham, mari kita lanjutkan ke membandingkan bilangan. Nah, pada garis bilangan, bilangan yang terletak di sebelah kanan suatu bilangan lain mempunyai nilai lebih besar daripada bilangan lain tersebut. Nah, jadi pada garis bilangan ini, kalau kita mau membandingkan, kita lihat apakah bilangannya tersebut ada di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya. Jika bilangan tersebut ada di sebelah kanan dari bilangan yang dimaksud, artinya bilangan tersebut lebih besar. Jika bilangan yang dimaksud ada di sebelah kiri dari bilangan lain, artinya bilangan yang kita maksud itu lebih kecil dari bilangan lain. Nah, contohnya ada antara 70 dan 80. Kita lihat pada garis bilangan. Di sini 70 letaknya ada di sebelah kiri 80. Artinya 70 ini nilainya lebih kecil dari 80. Ya, sehingga di antara 70 dan 80 kita kasih tanda lebih kecil. Nah, sekarang contoh yang kedua, antara 21 dengan 15. Kita lihat di sini ada 21 dengan 15. Ya. Nah, 21 ini letaknya ada di sebelah kanan angka 15. Sehingga 21 ini nilainya lebih besar dari 15. Jadi kita bisa isi di sini 21 itu lebih besar dari 15. Oke, begitupun yang lainnya. Bisa dipahami sampai sini?
Jika kalian sudah paham, kita lanjutkan ke bilangan nih. Membandingkan bilangan, kalau tadi puluhan, kalau sekarang kita membandingkan bilangan ratusan dan ribuan. Nah, di sini contoh yang pertama ada antara 227 dengan 231. Ya, kita lihat antara 227 dan 231. Kalau kalian mau membandingkan bilangan ini menggunakan garis bilangan, boleh. Tapi jika dirasa terlalu panjang menggunakan garis bilangan, maka kita bisa menggunakan cara cepat, melihat nilai bilangannya. Oke, kita lihat. Pada bilangan yang menempati nilai ratusan, di sini ada 200-an dengan 200-an. Kemudian kita lihat yang menempati nilai puluhannya. Pada 227, angka yang menempati nilai puluhan adalah 20-an. Pada angka 231, yang menempati nilai puluhan adalah 30-an. Sehingga kita bisa membandingkan antara 20-an dengan 30-an, mana yang lebih besar atau yang lebih kecil. Nah, 20-an lebih kecil nilainya dari 30-an. Sehingga 227 nilainya lebih kecil dari 231. Itu. Kemudian yang kedua contohnya. Antara 456 dengan 398. Nah, kita bisa lihat di sini antara 400 dengan 300-an ya adalah perbandingannya. Nah, 400-an memiliki nilai lebih besar dari 300 sehingga 456 kita kasih lebih besar dari 398. Begitupun yang lainnya. Nah, sekarang yang ribuan. Sama seperti yang tadi, pada bilangan ribuan pun juga sama. Kita lihat di sini ada contohnya antara 4075 dengan 3000. Nah, antara 4 ribuan dengan 3 ribuan. 4 ribuan memiliki nilai lebih besar dari 3.000. Sehingga kita kasih tanda lebih besar di tengah-tengahnya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada 3.367 dengan 5.880. Nah, kita bisa lihat di sini 3 ribuan dengan 5 ribuan. 3 ribuan memiliki nilai lebih kecil dari 5 ribuan. Oke, bisa dipahami tentang membandingkan bilangan? Oke. Jika kalian belum paham, boleh kalian coba ulang kembali. Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke mengurutkan bilangan. Karena tadi kita sudah bisa membandingkan bilangan, mari kita mengurutkan bilangan. Ingat, mengurutkan bilangan pada garis bilangan itu diawali dari bilangan yang lebih kecil di sebelah kiri. Kemudian maju ke sebelah kanan dengan bilangan yang lebih besar. Oke, kita lihat contohnya di sini. Di nomor 1 ada sekelompok bilangan. Ya, sekelompok bilangan yang harus dimasukkan ke dalam garis bilangan yang ada di bawahnya. Di sini sudah dimulai dengan bilangan 1126 di paling kiri. Artinya 1126 ini memiliki nilai lebih kecil. Paling kecil. Ya, kita maju. Nah, setelah 1126 kita maju ke satu angka yang lebih besar dari 1126, yaitu 1127. Ya, kita letakkan sebelah kanannya. Kemudian lanjut ke 1128 di kanannya, lanjut lagi 1129, 1130, 1131, 1132, 1133. Ya. Nah, kemudian yang contoh kedua, kita lihat di sini ada kelompok bilangan yang dimulai dari 2237 sebagai angka terkecil. Nah, maju ke sebelah kanan yaitu satu angka lebih besar dari 2237, yaitu 2232.
Maju lagi ke kanan 2239, ke sebelah kanannya lagi 2240, lanjut 2242, 2242, 2243 dan 2244. Sehingga di bilangan yang paling ujung adalah 2244 karena dia bilangan yang paling besar. Nah, sudah bisa dipahami tentang materi garis bilangan hari ini? Kalau kalian belum paham, kalian jangan ragu untuk mengulang kembali, jangan malu untuk mengulang kembali. Berusaha menjadi yang terbaik, berusaha untuk memahami apa yang sudah disampaikan tadi. Jika kalian sudah paham, ucapkan Alhamdulillah. Oke, itu penjelasan materi tentang garis bilangan hari ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan coba latihan soal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.